Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yeti Nur Dwi Handayani. Kali ini kita akan membahas materi tentang ketenagakerjaan. Dalam materi ini, kita akan mempelajari tentang pengertian ketenagakerjaan, jenis-jenis ketenagakerjaan, masalah ketenagakerjaan, dan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Ketenagakerjaan ini dapat didefinisikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan pekerja, baik sebelum masa kerja, pada masa kerja, maupun setelah masa kerja. Maksudnya apa? Sebelum masa kerja itu seperti pemagangan, pencarian lowongan. Masa kerja itu perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, dan lain-lainnya. Sedangkan setelah masa kerja, itu mendapatkan pesangon dan jaminan hari tua, merupakan gajian dalam hal ketenagakerjaan. Jadi, ketenagakerjaan itu bukan hanya mencakup pekerja saja, namun juga bagaimana proses seseorang bekerja tersebut dari sebelum kerja sampai setelah kerja. Nah, ketenagakerjaan ini berasal dari kata tenaga kerja. Kita sering kali dengar istilah tenaga kerja. Sebenarnya tenaga kerja itu apa sih? Apakah hanya orang yang bekerja saja yang dapat disebut tenaga kerja? Yuk kita bahas bersama. Berdasarkan definisinya, tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja di Indonesia juga disebut sebagai penduduk usia kerja. Artinya, ada batasan usia. Penduduk di usia kerja adalah yang sudah dewasa atau di atas 17 tahun. Nah, kemudian ada lagi yang disebut sebagai angkatan kerja. Angkatan kerja adalah golongan penduduk laki-laki atau perempuan yang usia produktif, yang sedang bekerja atau mencari kerja, punya pekerjaan sementara dan tidak punya pekerjaan sama sekali, tetapi aktif mencari pekerjaan. Untuk angkatan kerja ini ada pengecualian, yaitu yang bukan angkatan kerja. Contohnya anak sekolah dan ibu yang mengurus rumah tangga serta penerima pendapatan. Angkatan kerja ini membutuhkan yang namanya kesempatan kerja. Kesempatan kerja di sini maksudnya adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat yang telah diisi maupun yang masih kosong. Nah, bisa juga kita sebut bahwa kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan kerja bagi yang membutuhkan pekerjaan. Semakin banyak lapangan kerja yang tersedia di suatu negara, maka semakin besar pula kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif atau bagi angkatan kerja, sehingga semakin kecil tingkat pengangguran. Sebaliknya, apabila sedikit lapangan kerja, maka angkatan kerja akan memiliki kesempatan kerja yang sedikit pula dan menyebabkan pengangguran semakin banyak. Setiap angkatan kerja ini saing bersaing guna menempati suatu lowongan pekerjaan. Setelah kita memahami tentang kesempatan kerja, selanjutnya adalah kita membahas tentang jenis-jenis tenaga kerja. Secara umum, jenis-jenis tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu pertama, berdasarkan sifat kerjanya, dan yang kedua berdasarkan keahliannya. Berdasarkan sifatnya, itu dibagi menjadi tenaga kerja rohaniyah dan jasmaniyah. Rohaniyah di sini artinya menggunakan akal pikiran dalam melakukan pekerjaan. Jadi tenaga kerja ini menyalurkan ide-ide kerja pemikirannya dalam bekerja. Kemudian tenaga kerja jasmaniyah, ya ini adalah tenaga kerja yang menggunakan tenaga fisik, contohnya seperti pekerja bangunan, sopir angkutan umum, penyapu jalan, dan lain-lain. Kemudian, berdasarkan keahlian tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi tiga, yaitu terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan terlatih. Tenaga kerja terdidik ini artinya menempuh suatu pendidikan baik formal maupun non formal. Contohnya dokter, seorang sarjana, pengacara, dan lain-lain. Sedangkan tenaga kerja terlatih biasanya dilatih, bukan dididik.
karena dilatih secara berulang-ulang seseorang menjadi mahir melakukan pekerjaan tersebut. Contohnya seperti supir, tukang masak, montir, dan juga pelukis. Nah, untuk selanjutnya adalah tenaga kerja yang tidak terlatih dan tidak terdidik. Artinya, tidak perlu pelatihan dan tidak perlu pendidikan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Contohnya kuli, tukang ojek, tukang parkir, pembantu, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, setiap apapun pekerjaan orang, selagi itu halal, harus kita hargai. Karena sekecil apapun pekerjaan seseorang, kita tetap membutuhkan orang tersebut dalam menjalankan kehidupan kita. Selanjutnya, kita membahas ke masalah ketenagakerjaan. Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Yang pertama adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran di sini diartikan sebagai orang yang usia kerja atau yang merupakan angkatan kerja tapi belum bekerja atau belum memperoleh pekerjaan maupun sedang mencari kerja. Kemudian yang kedua adalah jumlah angkatan kerja yang tinggi. Nah, saat ini kita berada di masa bonus demografi, di mana jumlah angkatan kerja itu sangat banyak. Penduduk usia kerja itu lebih banyak daripada penduduk usia tua. Sehingga dengan angkatan kerja yang tinggi ini dihadapkan dengan kesempatan kerja yang rendah, yang menimbulkan terjadinya masalah ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiga adalah tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan ini membatasi masalah-masalah pekerjaan yang dapat dilakukan. Jadi ada pekerjaan yang mensyaratkan bahwa harus sarjana misalnya. Dan itu tidak bisa diambil oleh anak SMP dan SMA, sehingga persaingan semakin ketat dan sulit. Selanjutnya, ada penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Rata-rata angkatan kerja itu berada di Pulau Jawa. Hal ini tidak bisa dipungkiri ya, karena 60% penduduk Indonesia itu terpusat di Pulau Jawa. Nah, karena penyebaran ini tidak merata, orang-orang bersaing di Pulau Jawa untuk memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, penyebaran angkatan kerja yang menjadi masalah dalam ketenagakerjaan. Kemudian yang terakhir, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisi tempat kerja yang buruk, serta ketidakadilan dalam dunia kerja. Lalu, apa sih upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut? Eits, bukan hanya pemerintah, yang pihak swasta, juga diri kita sendiri harus turut serta dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yang ada. Pemerintah melakukan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja guna untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Seperti halnya berikut. Pertama, mengombinasikan teknologi dan jumlah tenaga kerja sehingga kualitas dari tenaga kerja tersebut akan maksimal. Kedua, melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada tenaga kerja. Ketiga, memberikan gaji yang sepadan, sama rata. Keempat, memberlakukan tenaga kerja sesuai kode etik yang berlaku. Nah, itulah pemaparan materi ketenagakerjaan dari saya. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman ya. Dan apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.